Selamat pagi, selamat berakhir pekan jemaat Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita menyediakan waktu kita beribadah sejenak kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND HKBP nomor 385 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini, Sabtu 22 Mei 2021, diambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Lebat do Jehovah tarimas alai nagugo situtu, sai na luluhonon nado, Jehovah mardongan haba-haba do tali susung parhitianna, jala obud do orbuk nipakna. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, ketika kita mengingat nama Nabi Yunus, maka dalam pikiran kita langsung terbawa kepada peristiwa di mana Yunus yang ditelan oleh ikan besar karena ia lari menuju Tarsis yang seharusnya ia harus ke Niniwe untuk mengingatkan bangsa itu akan dosa-dosa mereka. Setelah 3 hari di dalam perut ikan besar itu, akhirnya ia dimuntahkan kembali ke darat dan akhirnya pergi ke Niniwe dan mengingatkan mereka tentang dosa mereka. Setelah orang Niniwe mendengar peringatan Yunus, mereka akhirnya bertobat. Tersiarlah perintah dari raja supaya semua orang melakukan pertobatan nasional. Bukan hanya manusia yang dibuat melakukan pertobatan dengan duduk di atas debu dan memakai kabung-kabung. Dalam Yunus 3 kita baca orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air.
akhirnya kota itu lepas dari murka Tuhan. Namun ternyata kota ini kemudian kembali lagi melakukan dosa dan tidak lagi mengingat Tuhan. Generasi mereka berikutnya akhirnya melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Akhirnya mereka mendapat hukuman dan murka Tuhan. Peristiwa penghukuman Allah terhadap Niniwe dapat kita lihat dalam kitab Nahum pasal 2. Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Nahum 1 ayat 2. Kitab Nahum ini selain berisikan tentang peringatan-peringatan keras Tuhan terhadap orang-orang yang berlaku jahat, juga adalah kabar baik bagi orang-orang yang taat kepadanya. Hal kabar baik atau sukacita ini sesuai dengan nama Nahum yang berarti kesukaan. Ayat nas secara tegas menyatakan bahwa Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Yang dimaksud lawan dan musuh adalah orang-orang yang berlaku jahat. Hal ini mengacu pada penumpahan darah yang terjadi di Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Nahum 3 ayat 1. Tuhan sangat membenci terhadap penumpahan darah. Karena itu ia akan melawan segala bentuk perbuatan jahat tanpa terkecuali. Orang-orang yang berlaku jahat atau mereka yang menentang Tuhan pada saatnya akan beroleh balasannya. Sebab Tuhan takkan membiarkan dirinya dipermainkan, sebagaimana dapat kita baca dalam Galatia 6 ayat 7a. Camkan ini. Memang Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Tetapi jangan lupa bahwa Dia adalah Allah atau Tuhan yang adil. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3a. Tuhan berlaku sabar terhadap siapapun dengan maksud supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Jangan sekali-kali meremehkan kesabaran Tuhan, lalu dengan sengaja kita berbuat dosa. Sebab jika murka Tuhan datang, tak seorang pun akan luput dari hukumannya. Sebaliknya, bila kita mau taat melakukan firman Tuhan dan punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita, sebagaimana tertulis dalam Nahum 1 ayat 7. Bila saat ini kita sedang tertimpa masalah yang berat, jangan menyerah dan berputus asa, sebab Tuhan sanggup mengangkat hidup kita, asal kita tetap setia dan taat kepadanya. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Nahum 1 ayat 13. Yang jahat beroleh murka Tuhan, tetapi yang taat beroleh pemulihan daripadanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Bukendia KWP 392 ayat 1. Sai pasia Tuhan Yesus.
kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, Engkau tidak menginginkan kematian orang-orang jahat, tetapi sungguh Engkau menginginkan mereka kembali dari jalannya yang jahat dan bertobat kepada Tuhan. Dan pertobatan kami hendaklah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bila hari ini kami mengatakan, ya Tuhan ampuni kami, dan Engkau mengampuni kami, biarlah kami semakin setia untuk melakukan firman Tuhan. Karena kesetiaan kepada firman Tuhan mendatangkan berkat. Tetapi ketika kami lalai dan dengan sengaja melupakan kebenaran firman Tuhan, Engkau akan murka. Engkau Allah yang panjang sabar, namun ketika kami tidak mau dengar-dengaran dan tidak mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi tegar tengkuk dan bebal, Engkau akan penuh amarah menghardik kepada orang-orang yang jahat, yang tidak mau meninggalkan perbuatannya yang tidak benar. Ya Allah, kami mohon, tuntunlah kami Tuhan kepada pertobatan yang benar, mengenal dengan sungguh setiap perbuatan dan kejahatan kami, dan jangan biarkan kami dengan sengaja atau dengan kesadaran tinggi melakukan kesalahan dan kejahatan di mata Tuhan. Ya Tuhan kami, Roh-Mu bersama kami, mengingatkan senantiasa hal-hal yang patut kami lakukan. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.